Semangat belajar anak-anak. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Pada subtema 1, organ gerak hewan, pembelajaran ke-1. Sudah siap anak-anak? Pembelajaran 1 ini, kita akan mempelajari 2 muatan pelajaran. IPA, Bahasa Indonesia. Materi pada hari ini, kita akan belajar organ gerak hewan dan manusia, serta ide pokok paragraf. Tujuan pembelajaran antara lain, dengan membaca teks tentang organ gerak hewan dan manusia, siswa dapat menyebutkan alat gerak hewan dan manusia secara benar. Dengan kegiatan membaca, siswa dapat menentukan ide pokok setiap paragraf dalam bacaan secara tepat. Dengan menulis, siswa dapat mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf secara runtut. Dengan berdiskusi, siswa dapat menyebutkan pengertian, fungsi, dan cara menentukan ide pokok bacaan secara percaya diri. Perhatikan gambar berikut. Apa yang sedang Edo, siput, dan kelinci lakukan? Iya, Edo berlari mengejar kelinci yang meloncat dengan lincah. Nampak seekor siput berjalan perlahan. Bagaimana mereka bisa bergerak seperti itu ya? Pada dasarnya, manusia dan hewan bergerak karena memiliki organ gerak. Organ gerak kelinci serta hewan lainnya hampir sama dengan organ gerak manusia. Tanpa organ gerak, kita tidak bisa melakukan kegiatan apapun. Alat gerak pada manusia dan hewan. Ada alat gerak pasif dan alat gerak aktif. Alat gerak pasif yaitu tulang, alat gerak aktif adalah otot. Mengapa demikian? Karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Membutuhkan alat gerak aktif untuk dapat bergerak. Otot disebut alat gerak aktif karena memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak secara sendiri. Membuat tulang bergerak karena otot melekat pada tulang-tulang tubuh kita, sehingga kita dapat menggerakkan tangan, kaki, atau organ tubuh yang lainnya. Fungsi organ gerak. Organ gerak kita dapat kita gunakan untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, terbang, atau merayap. Alat gerak manusia dan hewan. Berikut adalah contoh gerakan dan juga alat gerak pada makhluk hidup, manusia dan hewan yang biasa kita lihat, yaitu manusia dapat berjalan dan berlari menggunakan kaki, memegang, menulis, dan melakukan kegiatan lainnya dengan tangan. Kelinci bergerak meloncat dengan alat geraknya kaki depan dan juga kaki belakang. Ikan dapat berenang di dalam air karena memiliki sirip dan juga ekor. Katak dapat melompat menggunakan kaki belakangnya. Ular merayap menggunakan otot yang ada dalam anggota perutnya. Burung dapat terbang menggunakan sayap dan berjalan dengan kakinya. Sapi berjalan merangkak dengan kaki depan dan kaki belakangnya.
Anak-anak, coba perhatikan hewan di sekitarmu. Ayam, semut, ulat, atau hewan yang lainnya. Kemudian, apa ya alat geraknya? Ketika kita membaca sebuah bacaan, tentu kita harus memahami bacaannya. Bagaimana? Ya, sebuah teks terdiri dari beberapa paragraf yang menyusunnya. Masing-masing paragraf tersusun dari ide atau gagasan pokok ditambah dengan kalimat-kalimat pengembang. Dari teks tersebut, kita akan memperoleh informasi dari bacaan yang sudah ditulis oleh penulis untuk kita. Ide pokok paragraf adalah suatu masalah atau gagasan yang dibahas atau menjadi dasar sebuah paragraf. Jadi, ide pokok ini sangat penting, di mana dengan kita mengetahui ide pokok, kita akan mengetahui isi paragraf yang sudah ditulis oleh penulis. Ide pokok disebut dengan gagasan utama, gagasan pokok, pokok pikiran, atau pikiran utama. Jadi, keempat istilah ini sama dengan ide pokok. Gagasan utama biasanya terdapat dalam kalimat utama pada paragraf. Kalimat utama adalah kalimat yang di dalamnya terdapat ide pokok paragraf. Kalimat utama ini memudahkan kita untuk mengetahui inti dari paragraf tersebut. Letak kalimat utama ada 3. Ada di awal, ada di akhir, dan juga campuran atau gabungan awal dan akhir. Kalimat utama terdapat di awal itu ada pada kalimat pertama sebuah paragraf. Disebut dengan paragraf deduktif. Kalimat utama akhir yaitu kalimat utama terdapat pada kalimat terakhir sebuah paragraf. Disebut paragraf induktif. Sedangkan campuran adalah kalimat utama yang terdapat pada kalimat pertama dan terakhir sebuah paragraf. Disebut dengan paragraf campuran atau deduktif induktif. Fungsi ide pokok bagi penulis ini sebagai pengendali isi paragraf. Dengan mengetahui ide pokok, kita tentukan ide pokoknya, kita dapat mengembangkan ide pokok menjadi sebuah kalimat pengembang dengan kalimat pengembang yang lainnya beberapa kalimat sehingga menjadi bacaan yang utuh. Sedangkan bagi pembaca, ide pokok ini sebagai kunci untuk memahami ide paragraf yang sudah penulis tuliskan dalam teks. Cara menentukan ide pokok. Yang pertama, membaca cepat teks. Kenapa? Untuk mencari kalimat utama dan juga kalimat pengembang yang ada pada paragraf tersebut. Setelah kita membaca secara cepat dan kita menemukan kalimat utama dan juga kalimat pengembangnya, maka dengan begitu kita dapat menyimpulkan inti atau ide pokok gagasan utama dalam paragraf tersebut. Contoh menemukan ide pokok dan kalimat pengembang. Ini ada terdapat sebuah teks, yaitu kita baca bersama-sama. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum,
Gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi, sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Ada berapa? Ada berapa kalimat anak-anak itu? 1, 2, ada 3 kalimat dalam paragraf tersebut. Kalimat utamanya yaitu ada di awal. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Ketika kita sudah menemukan kalimat utama, kita dapat menemukan ide pokok. Ide pokok ini bisa diartikan sebagai inti dari kalimat utama. Kita sederhanakan kalimat utama tersebut menjadi ciri dari makhluk hidup bergerak. Ya kan? Ciri dari makhluk hidup bergerak. Kemudian, kalimat selain kalimat utama itu adalah kalimat pengembangnya, anak-anak. Jadi, kalimat kedua dan ketiga itu adalah kalimat pengembang. Mudah bukan anak-anak? Kita coba sekali lagi. Ada teks gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Ada berapa kalimat? Iya, ada 2 kalimat. Jadi, mana kalimat utamanya? Ada di awal, benar sekali. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Kita sederhanakan menjadi ide pokok. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak. Lalu, kalimat selain itu adalah kalimat pengembang. Nah, mudah ya anak-anak? Bisa? Kuncinya adalah kalian harus membaca secara cepat, tapi kita harus mencari intinya. Itu yang paham. Bagaimana dengan mengembangkan ide pokok paragraf? Mengembangkan ide pokok paragraf berarti kita ada satu topik, kemudian kita mencari menyusun kalimat utamanya dan menyusun juga kalimat pengembangnya, kemudian kita rangkai menjadi satu paragraf yang utuh. Nih, contohnya ide pokoknya otot disebut alat gerak aktif. Kalimat utamanya kita samakan. Disamakan tidak apa-apa atau kita kembangkan lagi boleh. Ini kita samakan ya. Otot disebut alat gerak aktif. Kemudian kalimat pengembangnya kita buat 2. Disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak dan pada saat otot menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Bagaimana kalimat utuhnya, paragraf utuhnya? Ya, seperti ini. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Anak-anak bisa memahaminya dari awal lagi secara pelan-pelan ya. Oke, masih semangat belajar ya anak-anak? Anak-anak bisa memutar lagi video ini dari awal sampai di akhir dan bisa dipahami secara pelan-pelan ya. Jika ada yang kurang memahami bisa bertanya. Simpulannya apa? Yang pertama, bahwa manusia dan hewan dapat bergerak karena memiliki sistem gerak yang tersusun oleh organ gerak. Sistem gerak manusia
dan hewan ada alat gerak aktif yang itu otot dan juga alat gerak pasif yaitu tulang. Ide pokok adalah gagasan utama sebuah paragraf yang berfungsi sebagai kunci untuk memahami isi paragraf. Dan yang terakhir, ide pokok terletak pada kalimat utama, paragraf yang ada di awal, di akhir, atau campuran awal dan akhir paragraf. Sudah paham anak-anak? Ya, jika ada yang kurang paham, boleh dilihat lagi secara ulang dari awal hingga akhir dan juga bisa bertanya kepada Bu Hana atau kepada teman yang lainnya. Baik, terima kasih anak-anak sudah menyimak pembelajaran pada hari ini. Tetap jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, mencuci tangan dengan sabun, hindari kerumunan, tetap semangat belajar di rumah, sholat 5 waktunya jangan lupa, dan selalu berbakti kepada orang tua. Semangat belajar anak-anak. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.